kita akan belajar tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, orang yang mewawancarai disebut pewawancara. Sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Lalu, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan wawancara apa saja ya? Yang pertama, menentukan topik. Pastikan sebelum melakukan wawancara, kalian sudah menentukan topiknya. Semisal kalian ingin mengetahui tentang budidaya ikan lele, berarti topiknya tentang budidaya ikan lele. Setelah menentukan topik, buatlah daftar pertanyaan yang akan kalian ajukan nanti. Setelah itu, kalian tentukan narasumber yang sesuai. Jangan sampai salah memilih narasumber ya. Jika kita salah memilih narasumber, bisa jadi informasi yang ingin kita dapatkan tidak sesuai. Semisal kalian ingin tahu tentang budidaya ikan lele, berarti narasumbernya adalah peternak ikan lele. Nah, sekarang kita akan belajar membuat pertanyaan wawancara. Sebelum membuat pertanyaan wawancara, kita tentukan topiknya dulu ya. Kalau melihat gambar ini, kira-kira topiknya apa, hayo? Ya, tentang hewan peliharaan. Setelah kita menentukan topik, barulah kita membuat daftar pertanyaan. Nah, kita bisa menggunakan kalimat tanya berikut ini. Apa, siapa, berapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa berfungsi menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, kata tanya berapa berfungsi menanyakan jumlah. Contohnya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Nah, sedangkan kata tanya siapa berfungsi menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Contohnya, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya di mana berfungsi menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya, di mana Bapak membeli makan hewan? Nah, kata tanya kapan berfungsi menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contohnya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan? Nah, kata tanya mengapa berfungsi menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Dan kata tanya bagaimana berfungsi menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Bapak membersihkan hewan peliharaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quinsa Rizkia Ilmi Sulkan. Saya salah satu dari murid SDN Bangetayu Wetan 02. Pada kesempatan kali ini, kita akan mewawancarai salah satu wali murid di SDN Bangetayu Wetan 02.
mengenai rencana kegiatan belajar mengajar tatap muka yang akan dibuka kembali di situasi pandemi saat ini. Selamat siang. Siang. Dengan Ibu, Fitri. boleh minta waktunya sebentar, Bu? Boleh, dengan senang hati. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Oh ya, Bu, mengenai rencana kegiatan belajar mengajar yang akan aktif lagi di SDN Bangetayu Wetan 02, apa pendapat Ibu? Sangat setuju jika dibuka kembali, tetapi dengan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Menurut Ibu, sebaiknya kapan kegiatan belajar mengajar ini bisa dilaksanakan? Lebih cepat lebih baik karena anak-anak sudah terlalu lama belajar lewat online. Siapa sajakah menurut Ibu pihak-pihak yang bisa mendorong kegiatan belajar mengajar tatap muka ini segera terwujud? Terutama mungkin orang tua, yang kedua pihak sekolah, dan pemerintah setempat juga harus memberikan persetujuan untuk bisa dibuka kembali. Mengapa Ibu setuju kegiatan belajar mengajar tatap muka segera dilaksanakan? Karena anak-anak sudah terlalu lama belajar lewat online. Yang kedua, kemampuan orang tua juga terbatas, dikhawatirkan anak-anak kurang menguasai mata pelajaran. Bagaimana persiapan Ibu jika kegiatan belajar mengajar dalam waktu dekat dilaksanakan? Tentunya protokol kesehatan, yaitu seperti masker, face shield, terus minum vitamin seperti vitamin C, vitamin E, supaya daya tahan tubuh anak tidak gampang sakit, seperti itu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama. Demikianlah atas wawancara saya dengan salah satu wali murid SDN Bangetayu Wetan 02. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.